Untuk pagi hari ini, kami boleh memulai lagi awal dari hari kami dengan berdoa bersama-sama. Kami akan melanjutkan pembahasan kami, Tuhan, besertalah dengan kami semua yang berbicara, yang menjadi juru bicaramu, kami yang mendengar, sehingga kami boleh mengetahui, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu. Secara khusus, bagaimana kami boleh berdoa dan bernyanyi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi selamat pagi teman-teman semua. Kita akan melanjutkan pembahasan kita hari ini, hari yang keempat. Ya, saya akan share screen dan kita akan review sedikit apa yang telah kita pelajari kemarin. Jadi dikatakan di dalam Yeremia 29, Tuhan memberikan teladan kita bagaimana sih kita berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan tidak hanya memberikan teladan untuk berdoa, tetapi how to-nya, bagaimana kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, itu juga dituliskan di dalam firman-Nya, yaitu dengan segenap hati atau dengan segenap pikiran sebenarnya, ya. Dan di Perjanjian Baru juga 1 Korintus 14 ayat 15 kita berdoa dengan roh dan akal budi. Dan dilanjutkan di 1 Korintus bahwa menyanyi, berdoa adalah sama dengan menyanyi. Karena berdoa dengan roh dengan akal budi, menyanyi dan memuji Tuhan juga dengan roh dan akal budi. Jadi secara keseluruhan satu kesatuan berdoa dan menyanyi, Tuhan ingin kita melakukan itu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kita, dan dengan segenap akal budi kita. Dan kemarin sudah saya bacakan satu kutipan bagaimana cara kita untuk berdoa dan bernyanyi dengan segenap hati, segenap pikiran, ya, realnya bagaimana? Nah, yang awal mulanya adalah dengan siap. Kita siap dulu di dalam pikiran kita siap, kita set, kita mau berdoa, kita mau menyanyi memuji Tuhan. Dan selama kita menyanyi, ya, selama kita memuji Tuhan, itu fokus terus ya di dalam pikiran kita untuk menyanyi dari awal sampai akhir, berdoa dari awal sampai akhir. Oke, dan itu secara pikiran ya, secara mental kita siap, dan secara fisik kita juga siapkan. Kita berdiri dengan tegak, kaki sedikit terbuka, sejajar dengan bahu. Kalaupun kita duduk juga dengan tegak, ya, kaki juga sedikit terbuka, selebar bahu, dan karena ini akan menjadi fondasi kita untuk menyanyi, ya. Dan ingat, tubuh kita adalah instrumen terindah yang Tuhan ciptakan, ya. Nyanyian yang keluar dari suara manusia yang sudah ditebus, ini menjadi bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan, ya. Jadi kita sudah siap nih dalam pikiran kita mau menyanyi, kita mau berdoa, ya. Kemudian fisik kita juga kita siapkan. Kita mau menyanyi, mau berdiri, mau duduk boleh, ya. Berikutnya, ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini sebenarnya masih menyambung dari 1 Korintus 14 ayat 15. Bagaimana kita menyanyi dengan roh dan juga dengan akal budi kita, dengan segenap pikiran kita. Jadi, maksudnya tuh bukan asal menyanyi, ya. Oke, lagu nomor ini, oke, nyanyi ya, gitu. Nggak seperti itu, ya. Tapi kita menyanyi dengan benar-benar sungguh-sungguh dengan full attention, ya, dengan penuh perhatian. Nah, saya ingin membawa kita kembali ke dalam gedung gereja, ya, karena selama ini kita di Zoom di rumah masing-masing. Nah, tetapi kita lihat di gambar ini, saya hanya ambil satu contoh, satu ilustrasi, ya. Gereja-gereja khususnya yang di zaman-zaman dulu, bahkan sebenarnya sampai sekarang ini juga, bentuk atasnya itu melengkung ke atas, ya. Nah, memang banyak sekali gedung-gedung gereja, apalagi sekarang sudah di zaman modern, kadang-kadang agak susah ya untuk bangun gereja, itu perlu kos yang mahal, belum lagi izin dan lain sebagainya. Memang kadang-kadang itu lebih simple kalau sewa ruangan. Ruangan di hotel, ruangan di perkantoran. Tetapi sayangnya
secara musikalitas ya itu agak kurang karena biasanya langit-langitnya itu pendek dan datar gitu. Belum lagi tambah karpet. Nah, mungkin kalau teman-teman yang mengerti musik lebih ya, itu dari sisi musikalitas agak kurang. Karena suaranya itu kesannya jatuh ya, nggak bisa melambung dan nggak bisa blend gitu. Nah, itu memang ada satu kekurangan, tetapi nanti kita bisa akali dengan langit-langit yang ada di mulut kita. Nah, tetapi saya ingin kita sekali lagi mengingat bahwa gedung yang baik ya, khususnya saat untuk kita untuk menyanyi dengan musikalitas yang baik ya, itu adalah dengan langit-langit di dalam ruangan itu yang tinggi dan juga melengkung. Nah, jadi misalnya ada yang nanti mau renovasi gerejanya, ya, atau nanti mau bangun sebuah gereja dimanapun kita berada setelah pandemi ini mungkin, ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu pemikiran, ya, untuk membuat langit-langit di atas itu melengkung ke atas. Karena supaya nanti itu sebenarnya ruangan ini juga menjadi instrumen, gitu, membantu suara kita untuk lebih baik, ya. Nah, sekarang dengan bayangan langit-langit gedung yang tinggi, yang melengkung ke atas, kita bayangkan langit-langit kita di dalam mulut, di dalam rongga mulut itu juga melengkung ke atas saat kita menyanyi. Ya, semua dicek masih ada ya langit-langitnya ya, semua masih ada. Oke, nah sekarang kita bayangkan, oke ada beberapa tips bagaimana kita bisa membayangkan rongga mulut kita terangkat. Yang pertama, kita ambil sebuah bola pingpong, ya, atau sebuah telur ayam kampung yang kecil, ya, yang nggak begitu besar. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam mulut. Kita bayangkan bola pingpong atau telur itu masuk ke dalam mulut, ya. Nah, bagaimana bentuk mulut kita kalau ada rongga di dalam, ada bola atau ada telur di dalam, ya? Jadinya naik gitu, ya. Jadinya seakan-akan melengkung ke atas, ya kan? Karena kan bola seperti ini. Jadi atasnya itu seperti melengkung ke atas. Nah, itulah yang kita bayangkan nanti saat kita menyanyi, ya. Nah, ada juga cara lain. Ya, selain kita membayangkan seperti itu, cara lain adalah kita berlatih dengan tangan yang melengkung ke atas. Ya, nah sekarang dimanapun teman-teman berada, kita coba sama-sama. Ya, nah nanti kita akan cobanya A, I, U, E, O. Kita nggak nyanyi dulu ya, kita coba dulu A, I, U, E, O. Nadanya agak rendah aja dulu karena masih pagi ya. Jadi misalnya A, I, U, E, O. Misalnya seperti itu ya. Tapi kita bayangkan boleh tangan kanan, boleh tangan kiri ya, mana yang comfortable. Kita lengkungkan ke atas tangan kita seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat video saya atau saya stop share dulu ya. Nah, jadi dilengkungkan ke atas seperti ini. Duduknya tegak ya. Jangan lupa kakinya kalau duduk di lantai. Kemudian kita coba sama-sama seperti melengkung ke atas ya, seperti naik suara itu ke atas. Kita coba sama-sama ya. Bisa? Kita coba satu kali lagi ya. Bayangkan ini melengkung ke atas. Seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita bandingkan kalau langit-langitnya nggak ditarik ke atas. Ya, jadi tangan kita bikin datar seperti ini. Kemudian kita coba. Ya, A, I, U, E, O lagi. Jadi seperti cempreng suaranya itu. A, I, U, E, O. Bedanya bisa seperti itu, ya. Tapi kalau kita naik, A, I, U, E, O. Bisa dibedakan. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, saya akan berikan satu contoh. Ini adalah cuplikan yang saya juga ambil dari YouTube dari sebuah pemanasan. Ini belum nyanyi dulu, tapi masih pemanasan dari children choir, choir anak-anak. Ya, mereka juga itu pemanasan dengan IUEO. Nanti kita dengarkan. Dan mereka punya gerakan tangan, ya, itu untuk memberikan ilustrasi suara mereka itu bisa melambung tinggi ke atas. Ya, coba kita lihat bersama-sama.
Bisa lihat ya teman-teman ya, bagaimana setiap vowel, setiap huruf hidup, mau A, I, U, E, O, semuanya melambung tinggi ke atas. Ya, kita bayangkan kita memuji Tuhan di langit yang ketiga di atas, ya, untuk suara kita itu bisa seakan-akan bisa sampai ke surga. Ya, jadi kita bayangkan selalu naik suara kita. Ya, dan tadi kita sudah belajar bagaimana kita siap, kita fokus itu dari awal sampai akhir. Jadi kalau kita menyanyi 1 bait, 2 bait, 4 bait, ya selalu suaranya tuh diangkat ke atas dari awal sampai akhir. Jangan di tengah-tengah terus jatuh suaranya, jatuh dalam tanda kutip. Ya, jadi kita lambungkan terus suara kita ke atas. Oke. Dan berikutnya. Nah, satu tips lagi, ya. Selain kita menyanyi dengan suara yang diangkat tinggi ke atas, nah ini bagus sekali di dalam 1 Korintus 14 ayat 9 dan 10. Ini sebelum ayat yang tadi berdoa dan menyanyi dengan roh dan akal budi. Juga dikatakan di dalam ayat ini, bagaimana saat kita berdoa, saat kita mengucapkan sesuatu, saat kita berkhotbah bahkan, ya, dan juga saat kita menyanyi memuji Tuhan, gunakan kata-kata yang jelas. Bayangkan sekarang kalau misalnya saya ngomong sudah pagi, ya mungkin masih ada yang sedikit setengah sadar atau gimana. Kemudian saya ngomong, selamat pagi teman-teman semua, kita akan lanjutkan sesi kita. Ya, ngomongnya itu nggak jelas gitu, kita nggak bisa mengerti. Ya kan? Sama juga saat kita menyanyi memuji Tuhan, ucapkan itu dengan jelas. Itulah mengapa saya mengajak teman-teman awal tadi A, I, U, E, O, ya. Belum mengucapkan kata atau syair dulu, tapi A, I, U, E, O dulu. Ya. Nah, itu kita biasakan yang jelas, even saat kita berbicara atau bahkan saat kita berkhotbah atau saat kita memimpin doa, renungan, ucapkan itu dengan jelas, ya, supaya itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan juga. Oke, jadi hari ini kita ketambahan 2 tips, ya. Kita lambungkan suara kita ke atas dan kita ucapkan dengan kata-kata yang jelas. Nah, semoga itu bisa dimengerti dan kita akan praktek bersama-sama, kita akan menyanyi bersama-sama. Saya siapkan satu lagu yang berjudul Yesus Menunggu. Ya, nah ini memang rekaman, kita tidak bisa coba bersama-sama, tapi kita aplikasikan. Ya, dari siap secara pikiran dan secara fisik kita siap, kita nyanyi, suara kita melambung ke atas, langit-langitnya diangkat ke atas, dan dengan ucapan yang jelas. Oke, nah, kita akan menyanyi bersama-sama ya teman-teman. Yesus menunggu untuk masuk hatimu, sambut kedatangannya. Tak ada yang dapat ceraikan kamu. Oh, apakah jawabmu? Setiap
lagu yang sangat indah sekali. Nah, ini memang saya dengan teman-teman gereja buat rekaman ini untuk kami gunakan saat kebaktian ibadah, ya. Kalau teman-teman mau mendapatkan lagu ini, bisa chat. Mungkin kalau nggak ada nomor saya, mungkin ke admin. Nanti saya bisa kirimkan, ya. Bisa digunakan juga untuk di ibadah kita masing-masing. Nah, semoga bisa dirasakan ya, teman-teman. Dan satu tips terakhir. Untuk bisa mempertahankan suara kita yang melambung ke atas itu benar-benar harus sampai akhir, ya. Jadi misalnya yang kata yang paling terakhir, dia masuk di hatimu. Dia masuk di hatimu. Mu-nya tetap kita lambungkan ke atas. Mu. Ya, jangan dia masuk di hatimu. Jangan sampai turun, ya. Jangan sampai kesannya itu turun. Terus pertahankan. Dia masuk di hatimu. Sampai terakhir itu benar-benar naik, ya. Bayangkan seperti bau-bauan yang harum naik ke hadapan Tuhan. Oke? Ya, sebenarnya tidak susah. Hanya benar-benar kita fokus kepada di dalam pikiran kita mau menyanyi memuji Tuhan, dan kita minta kepada Tuhan. Tuhan katakan apa yang kamu minta, Tuhan akan memberikan. Kita mau memuji Tuhan dengan baik, saya yakin Tuhan pasti akan mengabulkan. Ya, jadi kita review sedikit yang telah kita pelajari secara konkret, ya, secara real. Apa sih artinya menyanyi dengan segenap hati, segenap pikiran, dan segenap akal budi? Pertama, kita harus siap secara pikiran dan secara fisik, ya. Dan kita fokus dari awal sampai akhir menyanyi, ya. Saya sarankan tidak membuka lirik dari handphone, sama seperti kita membuka Alkitab di handphone, ada chat masuk, ada ini masuk, sudah buyar fokusnya. Bukalah buku nyanyian kita, ya, supaya kita fokus, dan kemudian lambungkan suara kita ke atas, ya, yang ketiga, dan yang keempat, ucapkan dengan kata-kata yang jelas. Terima kasih semuanya, kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kita memuji melayani Tuhan lebih baik lagi. Terima kasih, dan Tuhan memberkati. Amin. Bisa minta tolong Saudari Priska langsung berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami bersyukur bahwa setiap dari kami, Engkau ciptakan satu instrumen yang luar biasa. Bagaimana kami boleh memuji, mengeluarkan nada-nada yang indah, mengeluarkan lirik-lirik, mengucapkan lirik-lirik yang indah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bantulah kami untuk selalu mengingat cara kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, sehingga itu boleh berkenan di hadapan-Mu menjadi satu bau-bauan yang harum, dan itu juga boleh meningkatkan, menguatkan iman kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, untuk Engkau pakai, untuk selalu melayani Engkau. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.